Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Faisal MAG selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, kami Ahmad Fauzi dan Januar Arif Ramadan akan menyampaikan tentang populasi simpel angket atau kuesioner informan dokumen dan observasi. Yang pertama, pengertian populasi. Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebagai contoh, mengadakan penelitian di suatu sekolah, sekolah tersebut merupakan populasi. Sekolah tersebut mempunyai subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi kuantitas. Dan dari sumber yang lain, populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satu satuan tersebut dinamakan unitarisis dan dapat berupa sebagai orang-orang, institusi, dan benda-benda. Sumber Johanan Nasution, metodologi penelitian pendidikan, bahan ajar praktis cara membuat penelitian, halaman 25. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi yang representatif. Sumber Sugiono, metodologi penelitian pendidikan, halaman 117. Dan dari sumber yang lain, sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya tidak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi dan adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sumber Johanan Nasution, metodologi penelitian pendidikan, buku bahan praktis cara membuat penelitian, halaman 26. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Hanya berbeda dengan dalam bentuk. Pada kuesioner, pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pernyataan dengan opsi jawaban yang tersedia. Kalau metode pengamatan dan metode wawancara menempatkan penelitian dalam hubungan langsung dengan responden, maka dalam metode angket hubungan itu dilakukan melalui media, yaitu daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden. Seiring terjadinya bahwa kuesioner yang dikirimkan itu tidak diisi dan tidak dikembalikan oleh responden. Kemudian kuesioner angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang menjadi sampel. Kelemahan, pemakaian angket terbatas pada pengumpulan pendapat atau fakta yang diketahui responden yang tidak dapat diperoleh oleh jalan lain. Sumber Wegulo, metode penelitian, halaman 122. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Januar. Observasi. Sustisno Hadi atau Situswati 96 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dari psikologis. Observasi dapat dilakukan menjadi dua, yaitu observasi berperanserta. Dalam observasi ini peneliti melihat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi ini bertujuan agar data yang diperoleh akan lebih lengkap.
tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi non partisipan. Dalam observasi ini peneliti tidak melihat dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya dalam suatu tempat pemungutan suara atau TPS, penelitian dapat mengamati berbagai perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan panitia dan pemilih yang lain. Peneliti mencatat, menggunakan dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilu. Sumber dari buku Profesor Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, halaman 203. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah dilalui. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berisikan foto, tulisan, biografi, sejarah kehidupan, peraturan, dan kebijakan. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sumber dari Profesor Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan halaman 250. Hubungan dengan informasi atau narasumber adalah orang atau perilaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Maksud kedua dari informasi adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Selanjutnya, hubungan dengan kuantitas dan kualitas. Populasi, sampel, kuesioner atau angket masuk dalam kuantitas. Hubungannya dalam penelitiannya membutuhkan data untuk diteliti dan dapat diambil kesimpulan. Yang kedua, observasi, dokumen, dan informan masuk dalam kualitatif karena penelitiannya bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, kemudian dapat diambil kesimpulan. Dan yang ketiga, subjek penelitian. Pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian juga membahas karakteristik sumber yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Instrumen penelitian, alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Hubungan antara 7 hal tersebut di atas adalah termasuk dari subjek penelitian dan sebagai bahan dalam pembuatan instrumen penelitian. Daftar pusaka Profesor Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Yang kedua, Johanan Nasution, Metodologi Penelitian Pendidikan, buku ajar cara praktek cara membuat penelitian. W. Gulo, Metodologi Penelitian. Yang keempat, Profesor Dr. Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan.